Indonesia, kembali kami berkonten di Suara Tapian TV untuk memberi edukasi informasi tentang pengusaha Batak. Paling tidak pernah wawancara dan paling tidak dengan keturunannya, anak-anaknya. Pengusaha orang Batak, khususnya Batak Toba, dan menurut saya sangat pesohor dan tersohor karena mereka pendiri dan mereka berhasil dalam bidang yang mereka kelola. Pertama tentu Tede Pardede. Siapa tidak kenal Tede Pardede? Dia pernah menjadi Menteri Berdikari di masa Presiden pertama RI Soekarno. Karena reputasinya sebagai pengusaha, dia memulai dari nol dan dia berkembang dan ratusan anak perusahaannya dalam grup Pardede Tek-Tek. Saya tentu harus jujur mengatakan saya hanya dapat cerita lewat buku-buku beliau. Ada beberapa buku profil tentang Tede Pardede. Tapi dengan anak-anaknya beberapa orang pernah saya bersentuhan karena jurnalis wawancara, termasuk dulu almarhum anaknya Rudolf Pardede, mantan gubernur Sumatera Utara. Tapi yang banyak saya bersentuhan dan wawancara dan mendapat cerita tentang perjuangan orang tuanya adalah Evangelis Joni Pardede, dan beliau juga sudah meninggal. Waktu itu kami buat tabloid Agape, dia sponsornya, dan perdana dari tabloid Agape ini adalah tentang Joni Pardede. Dari beliau saya dapat cerita bagaimana perjuangan orang tuanya, ayahnya Tede Pardede berjuang untuk menjadi pengusaha dan besar. Walaupun belakangan kita tahu konflik keluarga antara bersaudara tidak bisa selesai sampai saat ini. Tentu perusahaan-perusahaannya kita tahu di bidang perhotelan, di bidang perkebunan, terutama tekstil, perindustrian, dan pabrik-pabrik yang lain. Sekolah juga yang kita tahu ada, rumah sakit juga, gedung-gedung pertemuan juga mereka bangun. Itu satu. Lalu kemudian sosok yang tidak bisa kita lupakan juga, D.L. Sitorus. D.L. Sitorus pengusaha yang fenomenal juga. Dia awalnya dikenal preman Siantar, kemudian merantau ke Jakarta, dan dari sana dia mulai bergaul dengan orang-orang yang tergolong berani. Waktu itu dia di Tanjung Priuk dan sempat menjadi dalam tanda kutip bajing loncat ke Singapura. Kemudian dari situ beliau mendirikan koperasi, dan sejak mendirikan Kospin, Koperasi Simpan Pinjam, beliau membangun holding perusahaannya, yaitu perkebunan di Sidalu-Dalu dan Riau sekitarnya, dan dialah salah satu perintis di perkebunan orang Batak. Dan dia berhasil, dan kemudian usahanya ini berkembang, juga membangun gedung-gedung pertemuan, lalu puluhan sekolah di 7 provinsi, ada sekolah Yadika dari TK sampai SMA dan SMK, juga universitas, rumah sakit juga. Saya bersentuhan dengan beliau ini pernah ketika saya bekerja di tabloid Jemaat Indonesia di tahun 1999. Saya masih sangat culun menurut saya waktu itu. Saya berbicara sebentar dengan beliau, tapi memang hanya itu. Saya wawancara, cuman anaknya pernah juga kami wawancara, Sihar Sitorus dan Sabar Sitorus. Dengan Sabar saya bisa wawancara karena ibu dari Sabar, Gadda Sitorus, ini dulu adalah jemaat dari pendeta Bigman Sirait almarhum. Waktu itu saya redaktur pelaksana di tabloid
Reformata, dan waktu itu ibunya dari si Boru Nainggolan meninggal dan jemaat dari pendeta Big Pan Sirait. Saya bertemu di rumah duka dan disitulah saya wawancara dengan sabar. Saya dapat cerita tentang keluarga ini luar biasa. Sampai sekarang usaha ini masih eksis. Dan satu keluarga Batak yang juga kita tidak boleh melupakan adalah Tarnama Sinambela. Tarnama Sinambela juga agak mirip ceritanya dengan Delstorus. Mereka dulu pedagang Singapura Batam, kemudian gagal dalam arti tidak bisa dia teruskan karena pernah ditangkap polisi, lalu kemudian merantau ke Jakarta, memulai dari pekerja di hotel dan memulai CP lewat konstruksi dan kerjasama dengan beberapa lembaga, kemudian berrelasi dengan beberapa gubernur di DKI, dan akhirnya beliau berhasil. Yang kita tahu pabrik dari Sumur Batu yang mengelola banyak konstruksi jalan dan bangunan Indonesia, kemudian juga mendirikan universitas. Beliau juga sosok yang perlu dibanggakan sebagai pengusaha Batak Toba. Saya kira dengan beliau saya tidak pernah wawancara, tapi dengan anaknya, terutama Budi Sinambela, saya dekat karena di Universitas Empu Tatular kami buat Ternama Podcast, bertepatan saya menjadi pimpinan redaksi dari podcast ini. Saya dapat cerita banyak, karena itu saya buat buku kecil tentang biografi dari Tarnama Sinambela. Dia juga pengusaha yang luar biasa, diberikan oleh Keraton Solo penghargaan karena berhasil membantu Keraton Solo ketika itu terbakar, dan beliau di masa itu membantu ratusan juta rupiah yang tergolong sudah besar. Banyak hal yang kita bisa dapat cerita. Kalau kita tahu buku Aus Mangaraja yang ditulis Profesor Sijabat, beliau Profesor Sijabat dulu rektor pertama dari Universitas Empu Tatular yang dibangun Tarnama Sinambela dan dibiayai untuk menulis Aus Mangaraja atas prakarsa inisiatifnya dari Tarnama Sinambela. Terlalu banyak saya cerita tentang Bapak Tarnama ini karena nilai-nilai dan spirit yang beliau tinggalkan juga saya pelajari, dan bagaimana semangat juang tidak pernah kendor sebagai pengusaha saya belajar. Juga pengusaha yang tidak bisa kita lupakan adalah pengusaha Harangan Wilmar Hutayan. Beliau ini pengusaha yang sampai saat ini sudah lebih 90 tahun usianya. Saya bisa cerita juga tentang profil beliau ini karena saya sempat menulis biografinya, walaupun kemudian diurungkan di umur 80 tahun beliau minta di stopkan penulisan itu. Dan tentang beliau, Harangan Wilmar Hutahayan, dia merintis usahanya dari kontraktor juga, kemudian memiliki kebun sangat luas di Sidalu-Dalu, Riau khususnya, dan punya pabrik TPS di Sidalu-Dalu. Kemudian berkembang selain hotel juga padang golf, lalu tempat wisata, kemudian hotel yang beberapa di kawasan Danau Toba, Balige, Samosir, dan saya tahu pabrik-pabriknya banyak, terutama pabrik tapioka ada beberapa di Toba, di kawasan Danau Toba, di Laguboti, di Siborong-borong, karena saya sudah pernah menjalani. Beliau juga berjuang dari nol, dan sampai sekarang beliau masih dianggap pengusaha yang terus eksis. Lalu pengusaha yang lain menurut saya yang tidak bisa dilupakan adalah
sosok dari Bapak Rihad Simbolon atau pemilik dari Parnaraya. Beliau itu juga pengusaha yang luar biasa. Fokus usahanya adalah tambang batu bara dan tambang minyak, terutama di Kalimantan. Beliau sosok pengusaha yang hebat, selain punya kapal, selain punya hotel, juga puluhan bidang usaha lain dikelola. Sampai sekarang beliau masih eksis. Saya pernah wawancara dengan beliau sekilas di tempat parkir. Waktu itu ada peresmian gereja Katolik di daerah Harapan Indah. Saya datang ke situ untuk meliput dan wawancara, ketemu beliau dan minta berkenan wawancara sebentar. Dan kami wawancara di mobilnya, dan beliau pengusaha yang luar biasa, pengusaha yang memulai dari nol juga, walaupun tidak selalu mulus perjalanan usahanya. Kita tahu dia pengusaha yang tidak bisa dianggap sepele, tapi pengusaha Batak Toba yang selalu eksis, Parnaraya. Lalu pengusaha yang lain yang saya kenal juga, Bapak Dr. Honoris Clausas Bapak Rekson Sitorus, pemilik dari PT Godang Tua Jaya. Beliau ini juga sudah saya kenal lama, pengusaha eksis. Beliau dulu hanya bekerja di pengurukan tanah dan kemudian mulai belajar bagaimana berbisnis menguruk tanah. Wilayah Sunter, Kelapa Gading sebagian termasuk urukan dari perusahaannya. Kemudian berkembang usaha ini memiliki usaha lain, terutama waktu itu mengelola sampah menjadi pupuk organik. Kemudian mereka bekerja sama dengan DKI Jakarta mengelola TPST Bantar Gebang. Karena kita tahu bahwa tanah pengelolaan sampah di Bantar Gebang itu milik dari DKI Jakarta. Maka waktu itu kerjasama dengan PT Godang Tua Jaya, hanya di perjalanan di masa Gubernur Ahok, mereka disebut Wan Prestasi, padahal 9 tahun lagi perjanjian dari kesepakatan itu masih berjalan, hanya karena waktu itu ada kerjasama pengelolaan sampah untuk menjadi listrik tidak bisa diteruskan karena berbagai faktor. Tapi sampai sekarang beliau masih eksis dan usahanya terus berkembang. Itulah Godang Tua Jaya, grup Godang Tua Jaya. Dan memang berjaya terus. Lalu, tadi lupa pengusaha yang kita tidak bisa lupakan juga, dan menurut saya satu-satunya dalam bisnis orang Batak, terutama Batak Toba, pengusaha yang harus dipelajari kemampuan regenerasi kepemimpinan usahanya adalah Arion Group atau Paramita Group. Pendirinya adalah Mangaraja Hutagalung. Saya tentu tidak pernah bersentuhan juga dengan Mangaraja Hutagalung, tapi saya membaca buku-bukunya, saya mempelajari profil beliau, dan dua anaknya saya pernah wawancara, almarhum Murpi Hutagalung dan Arion Hutagalung. Saya pernah wawancara, dan bagaimana usaha yang dikembangkan, itu tadi saya sebut termasuk pengusaha orang Batak yang boleh mengestafetkan kepemimpinannya berhasil adalah Mangaraja Hutagalung dengan anaknya. Beberapa orang waktu itu mereka sudah siap meregenerasi waktu bapaknya meninggal, tapi saudara ini berempat waktu itu mereka sepakat bahwa yang meneruskan anak kedua, yang biasanya kita di orang Batak bahwa regenerasi atau pucuk pengganti itu adalah anak pertama, tapi mereka sepakat waktu itu
Murphy Hutagalung, anak kedua yang memimpin holding usaha ini. Kita tahu perusahaan ini juga besar di berbagai bidang, terutama juga perhotelan, gedung-gedung, bus, masih banyak usaha grup dari Arion Group ini. Lalu saya juga baru beberapa waktu lalu, tahun lalu saya juga menulis satu biografi dari sosok penting menurut saya, namanya Sahala Panggabean. Beliau sebenarnya dulunya bankir, lalu kemudian menjadi pengusaha terutama koperasi. Dan grup dari usahanya ini sudah berkembang beranak pinak, dan Sahala Panggabean ini sampai sekarang di usianya sudah lebih dari 75 tahun terus berkembang maju pesat. Itulah namanya Nasari Group. Nasari Group ini berpusat awalnya dibangun di Semarang, Jawa Tengah, kemudian berpindah ke Jakarta, saat ini kantornya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya kira itu sekilas 7 tadi sosok pengusaha yang secara pendekatan jurnalis saya pernah bersentuhan dengan beberapa orang pengusaha yang memulai dari bawah, tapi walaupun misalnya tidak pernah secara personal dengan seperti Delistorus, anak-anak mereka pernah saya wawancara, maka saya bisa cerita. Terima kasih.